tips yang cukup penting ya. Cukup penting karena apa nih? Karena halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya selama ini untuk menangani anak kos yang suka membuat kerusakan di dalam kamar. Nah, ini termasuk salah satu tips yang cukup penting ya. Cukup penting karena apa nih? Karena banyak sekali orang-orang yang dia tidak bertanggung jawab ya. Dia tidak bertanggung jawab. Ini kita ngomong anak kos ya. Banyak ya nggak semua sih, nggak semua, tapi tetap ada oknumnya yang dia merasa bahwa kalau sudah membayar, dia akhirnya merasa bebas untuk melakukan segala sesuatunya di dalam kamar gitu ya. Meskipun kalau di tempat saya kan selalu sudah ada tuh tata tertib dan peraturan. Anak kos itu sebelum masuk itu dia mengisi form biodata, mengisi form surat pernyataan bahwa dia bersedia untuk mentaati peraturan dan tata tertib. Kalau tidak melakukannya atau melanggar, maka kami selaku pengelola kos itu diberikan hak untuk mengusir tanpa ada kompensasi. Nah, mereka tuh biasa tanda tangan tuh surat pernyataan. Nah, tapi pelaksanaannya di lapangan ternyata tuh masih aja mereka tuh ya cuma sekedar formalitas aja tanda tangan, tapi mungkin juga nggak dibaca gitu. Jadi kadang-kadang percuma juga tuh, mereka sudah tanda tangan tapi tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya sudah ada di peraturan atau tata tertib itu. Nah, ini kan kadang-kadang juga kita ada masalah dengan penjaga kosnya yang tidak tegas, atau mungkin penjaga kosnya yang justru diajak kong kali kong sama anak kosnya. Nah, itu kan memang di lapangan itu, terutama bagi kita yang punya kos-kosan itu tidak satu rumah ya dengan kita ya. Kita tidak tinggal di dalam kos tersebut tuh kadang-kadang seringkali membuat jadi masalah gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya sih sebenarnya ada beberapa ya. Cuma di sini saya akan bahas satu aja yang selama ini saya lakukan, yaitu adalah anak kos harus memberikan deposit. Nah, kita minta deposit ini sebenarnya susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang apa? Karena kadang-kadang orang juga nggak mau tuh dia kasih deposit jaminan gitu. Terutama orang yang memang udah niatnya nggak bener tuh biasanya mereka nggak mau kasih jaminan. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan untuk memfilter kita untuk memilih anak kos memang yang masuk ke kita tuh nggak aneh-aneh gitu loh. Yang nggak suka bikin masalah di kamarnya, menjaga kamarnya tetap bersih, terus mentaati peraturan. Karena peraturan di tempat saya kan semuanya dilarang merokok juga kan di dalam kamar. Nah, yang paling sebel itu kan mereka merokok di dalam kamar itu udah asapnya mengganggu yang lain, terus bikin AC cepat rusak juga. Kadang-kadang juga itu abu rokoknya jatuh, bikin bolong, entah di furniture atau entah di spray. Nah, itu kan kadang-kadang bikin masalah gitu. Nah, satu-satunya jalan kita harus berlakukan yang namanya deposit. Nah, depositnya itu berapa jumlahnya? Dulu waktu 8 tahun yang lalu saya pertama kali memulai bisnis kos, saya menetapkan deposit itu 1 bulan dari harga sewa. Jadi misalnya harga sewanya 1,5 juta, dia harus kasih deposit 1,5 juta. Jadi dia di depan itu bayar 2 bulan. Nah, 1,5 jutanya itu sebagai deposit. Nah, dulu sih sempat berjalan kurang lebih 1 tahun, tapi makin lama kok mereka tuh makin keberatan dengan deposit yang jumlahnya 1 bulan sewa itu gitu. Apalagi semakin banyak bermunculan kos yang baru-baru, makin banyak, dan akhirnya mereka juga semakin longgar ya deposit. Ada yang nggak perlu lah, ada yang cuma 100.000, ada yang cuma berapa gitu. Nah, akhirnya sempat waktu itu kita turunin depositnya ke angka 100.000 kalau nggak salah ya, 100.000 atau 200.000 buat yang kamar yang eksekutif. Saya kan juga punya kos yang ekonomi juga punya. Nah, kalau yang ekonomi 100.000, kalau yang eksekutif itu 200.000. Nah, cuma berjalannya waktu ternyata setelah kita hitung-hitung ya, kalau anak kos itu membuat kerusakan di tembok ya misalnya ya, di tembok itu misalnya yang paling sering terjadi, ini sangat sering terjadi, itu adalah anak kos itu nempel-nempel poster, stiker, terus
kalender, terus apa kayak pokoknya coret-coretan lah, misalnya kayak semacam apa papan kayak gitu-gitu yang mereka bisa tulis-tulis segala macam. Itu di tembok. Tapi kadang-kadang di lemari kayak gini, itu juga mereka tuh suka tempel-tempel gitu loh, tempel-tempel stiker. Nah itu yang bikin kesel. Karena apa? Karena itu kalau namanya stiker, namanya poster, kalau pakai double tape atau pakai isolasi, itu kalau di kletek itu biasanya tuh membekas gitu loh. Apa catnya ikut terkelupas gitu. Dan jadi kan jelek gitu ya. Udah gitu, kadang-kadang yang lebih parah lagi mereka maku-maku tuh. Mereka maku-maku untuk gantungan apa, gantungan hiasan atau apa. Waduh, itu yang bikin pusing. Yang paling pusingnya yang paling pusing adalah kalau kita pakai ini ya, kalau pakai wallpaper. Kalau kita masih pakai cat aja masih oke lah. Karena kalau cat itu meskipun kita tetap perlu cat ulang semua, tapi kan harganya nggak semahal wallpaper ya. Makanya saya kan selalu saranin ke teman-teman kalau kos-kosan nggak usah pakai wallpaper lah, karena wallpaper itu sangat cepat rusak sekali, dan kalau mau perbaiki itu mahal. Karena kita harus kletek semua, kalau yang motifnya itu sudah nggak ada, akhirnya kita harus beli kletek semua satu sisi itu. Nah itu mahal lah, pokoknya biayanya besar dan nggak worth it gitu loh. Kita minta deposit itu kelihatannya nggak akan sanggup untuk membayar biaya perbaikan yang harus kita perbaiki kamarnya itu pada saat mereka check out. Nah, setelah dihitung ternyata kita akhirnya memutuskan sekarang itu kita minimal itu, karena hampir kejadian semua anak kos itu dia merusak ya ini ya, nempel-nempel segala macam itu hampir kejadian di semua kamar terjadi. Dan akhirnya kita perhitungkan kira-kira kalau kita ngecat ulang, misalnya ini kan kalau tembok ada 4 sisi ya, anggaplah kita cat 2 sisi itu berapa, terus kalau misalnya ini ada ada terkelupas sedikit catnya itu, kita kalau misalnya nyepet itu berapa. Nah itu akhirnya kita kemarin itu terakhir kita naikkan deposit. Kalau di tempat saya yang kamar eksklusif, kamar eksekutif itu sekarang 350.000 dan kamar ekonomi 200.000. Nah minimal itu bisa sedikit mengcover biaya perbaikan yang kita lakukan jika temboknya itu bermasalah ya. Nah cuma teman-teman harus sebelum mereka masuk tuh, sebelum anak kosnya itu masuk, mereka harus dikasih tahu dulu, ini ada deposit jaminan, fungsinya adalah untuk ini. Jadi kalau kamu melakukan ini, terus kamu ngilangin remote, terus kamu misalnya ngilangin kunci, atau kamu ngilangin misalnya dia check out kuncinya nggak dibalikin, atau misalnya dia ngerokok di dalam kamar, nah itu maka deposit itu akan kita ambil untuk memperbaiki perbaikan kamar yang kita kembalikan ke seperti semula, seperti kamar seperti awalnya gitu. Nah kalau mereka udah dikasih tahu sih sebenarnya pertama mereka akan berusaha menjaga ya, dan yang kedua mereka tetap cuek, ada yang cuek juga, mereka bilang biarin lah nanti duitnya hilang nggak apa-apa. Nah tapi kan minimal dari pihak kita selaku pengelola kos atau pemilik kos, kita sedikit aman lah ya, jadi kita nggak terlalu banyak biaya kos yang diperlukan untuk memperbaiki kamar-kamar yang sudah ya kondisinya pasti kalau sudah dipakai anak kos itu biasanya kondisinya sudah agak jelek, apalagi kalau misalnya anak kosnya itu nggak bertanggung jawab. Itu teman-teman sharing saya hari ini mengenai deposit. Mungkin nanti berikutnya saya akan bahas mengenai tata tertib sama peraturan ya, tata tertib peraturan kos, standarnya apa sih yang ada di dalam peraturan kos yang ada di kos-kosan saya, nanti saya akan sharing juga supaya nanti kalau teman-teman mau buka kos ya tinggal kalau mau ngikutin itu, atau menyesuaikan dengan kos-kosan yang teman-teman punya, dengan peraturan yang teman-teman mau berikan di kos-kosan punya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!